Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Elma, Bu Ella, dan juga kepada teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nabilah Priscilia dari Pendidikan Kimia A 2018. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai seminar pendidikan kimia yang berjudul Integrasi Pendidikan Estetika ke dalam Pendidikan Kimia. Siswa merasakan, mengapresiasi, mengeksplorasi, dan menciptakan keindahan kimia dalam kegiatan fotografi ilmiah. Poin-poin yang akan dibahas yaitu kajian pustaka, perumusan masalah, tujuan penelitian, subjek penelitian, prosedur dan hasil, dan juga instrumen penelitian. Baik, kita bahas yang pertama mengenai kajian pustaka, yaitu seni dan sains. Sains dan seni dapat terkait dengan kata atau frasa imajinasi, penilaian kritis, dan sensibilitas estetika. Kata-kata atau frasa ini menunjukkan sifat-sifat yang berguna dalam melakukan ilmu yang baik. Komunitas pendidikan kimia telah lama mengakui bahwa karya seni adalah alat yang berharga untuk mengajarkan sains kepada siswa di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga universitas. Mempromosikan keindahan kimia dan mengekspresikannya secara estetis dapat memberikan sarana untuk meningkatkan minat siswa pada kimia dan mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam disiplin ilmu tersebut. Selanjutnya adalah fotografi dalam kimia. Fotografi berkecepatan tinggi dan teknologi lainnya diterapkan secara luas dalam penelitian kimia dan pendidikan kimia. Misalnya, kamera berkecepatan tinggi bisa digunakan untuk menganalisis reaksi antara natrium dan juga air. Kamera HD atau beresolusi tinggi banyak digunakan untuk menunjukkan keindahan reaksi kimia. Kegiatan fotografi tersebut baru-baru ini telah menggabungkan antara fotografi dengan eksperimen kimia. Sehingga ada nilai seni di balik keindahan reaksi kimia. Ternyata kegiatan tersebut mengasah baik pengetahuan kimia maupun kreativitas siswa. Selanjutnya adalah pembelajaran praktikum. Salah satu pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar menjadi lebih bermakna adalah praktikum. Pembelajaran dengan praktikum dapat melatih kemampuan berpikir dan keterampilan pada setiap peserta didik. Selanjutnya adalah pengendapan. Pengendapan adalah salah satu reaksi dasar yang diajarkan dalam sekolah menengah pendidikan kimia. Percobaan secara sederhana, praktikkan memegang tabung reaksi, menambah 2 jenis larutan reaktan, dan mengamati perubahan dalam tabung reaksi dengan mata telanjang. Reaksi pengendapan didasarkan pada pemisahan dan identifikasi suatu zat berdasarkan golongan-golongannya. Suatu larutan akan mengendap apabila kelarutan dari suatu zat lebih besar dari nilai KSP-nya. Selanjutnya, rumusan masalah yang dibahas yaitu, pada tatanan kognitif, guru dan siswa masih memperlakukan kimia dan seni sebagai disiplin ilmu yang terpisah dan meyakini bahwa eksperimen dan kreasi seni sama sekali tidak ada kaitannya. Pada teknik eksperimen sederhana, detail dari bahan kimia tidak ditampilkan dengan jelas bagaimana reaksinya dan proses perubahan yang terjadi, sehingga siswa tidak tahu keindahan kimia yang sebenarnya terjadi. Pada tingkat sikap, guru dan siswa mementingkan nilai aplikasi kimia atau nilai ekstrinsiknya dan mengabaikan nilai keindahan atau nilai intrinsik kimia itu sendiri. Selanjutnya ada beberapa tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama, tujuan secara umumnya yaitu menghubungkan pendidikan estetika ke dalam pendidikan kimia dengan cara merancang kegiatan memotret percobaan reaksi pengendapan, sehingga dapat menggabungkan percobaan kimia dengan penciptaan karya seni artistik dalam fotografi ilmiah. Dan juga tujuan secara khususnya, yang pertama, memperlihatkan kepada siswa tentang keindahan kimia dalam reaksi pengendapan, sehingga siswa tertarik untuk mempelajari kimia. Yang kedua, menggabungkan pengetahuan kimia dengan fenomena indah dan menjelaskan penyebab keindahan tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang keindahan kimia. Dan yang ketiga, menggunakan makrofotografi seluler untuk membuat karya berbasis sains yang mengekspresikan dan mempromosikan keindahan reaksi pengendapan. Selanjutnya, subjek dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2016, kegiatan ini dilaksanakan di SMA Nanjing, Provinsi Jiangsu di Cina. Pada tahun 2017, diterapkan sebagai kurikulum berbasis sekolah formal atau kegiatan ekstrakurikuler dan mempromosikannya ke banyak sekolah lain.
Dan pada saat ini telah berhasil dilaksanakan lebih dari 10 kali, mencakup siswa sekolah dasar, siswa sekolah menengah, dan juga mahasiswa. Di antaranya kegiatan tersebut yaitu kegiatan ini menjadi bagian dari kursus berbasis sekolah Jiangguan Lab, yaitu laboratorium mikro berbasis teknologi visualisasi di Sekolah Menengah Atas Nanjing, Provinsi Jiangsu. Sekitar 40-60 menit per kelas yang dilaksanakan oleh sekitar 20 siswa. Dan bagian dari praktik kursus aktivitas tetesan kecil dunia besar di Sekolah Dasar Eksperimental Jiangyin. Sekitar 60 menit per kelas dan diikuti oleh sekitar 30 siswa. Dan kegiatan fotografi ilmiah khusus di Universitas Jiangsu selama 2-3 jam setiap kali diikuti oleh sekitar 50 orang setiap kali. Selanjutnya itu prosedur dan hasil penelitian. Terdapat beberapa tahap. Tahap pertama yaitu memahami keindahan kimia, tahap kedua mengapresiasi keindahan kimia, tahap ketiga mengeksplorasi keindahan kimia, dan yang tahap keempat yaitu menciptakan keindahan kimia. Pada tahap memahami keindahan kimia, pada tahap ini memberikan pengalaman baru bagi siswa untuk pertama kalinya mereka melihat detail endapan dan proses perubahannya, sehingga siswa tertarik dengan keindahannya. Dan juga terdapat beberapa komentar dari siswa. Komentar tersebut yaitu, yang pertama, saya menatapnya dengan konsentrasi tinggi, memperhatikan perubahan dengan penuh semangat. Hal itu benar-benar tertarik seolah-olah saya melihat karang di dasar laut. Itu menurut pendapat seorang siswa di sekolah dasar. Dan selanjutnya, awalnya persamaan kimianya membosankan menurut saya, dan saya tidak menyangka akan begitu menarik dan jelas. Itu bisa membantu kita menikmati keindahan kimia, menurut seorang siswa sekolah menengah. Dan yang ketiga, saya telah melakukan eksperimen pengendapan yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini yang paling cantik. Di bawah lensa makro, hasil reaksi pengendapan ini seperti bunga yang mekar. Sangat luar biasa. Jika saya dapat mencoba eksperimen ini lebih awal, saya akan belajar kimia dengan lebih baik. Itu pendapat dari seorang mahasiswa sarjana. Selanjutnya kita kembali ke tahap sebelumnya, yaitu tahap 2, mengapresiasi keindahan kimia. Pada tahap ini, guru membimbing siswa untuk fokus pada warna dan juga bentuk endapan serta proses perubahannya pada beberapa hasil foto dan video yang didapatkan. Tentunya, karena perbedaan selera estetika siswa, hasil apresiasi pun berbeda-beda, dan guru harus bisa menerima pendapat yang berbeda tersebut. Selanjutnya yaitu pada tahap 3, mengeksplorasi kegiatan kimia. Pada tahap ini, guru mengarahkan siswa untuk mengeksplorasi alasan di balik fenomena keindahan kimia dari reaksi pengendapan tersebut terjadi. Proses ini dilakukan di bawah bimbingan guru, siswa menuliskan hasilnya di tabel yang telah disediakan sebelumnya. Yang terakhir yaitu tahap 4, merupakan menciptakan keindahan kimia. Pada tahap ini, siswa bebas menciptakan dan meningkatkan kualitas percobaan, seperti melakukan variasi konsentrasi, jumlah reaktan, dan juga kualitas fotografinya seperti pencahayaan, presisi, dan juga kontras, dan juga yang lainnya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Dan selanjutnya, hasilnya diserahkan kepada guru untuk dinilai secara ilmiah maupun secara seni. Dan tidak sedikit siswa yang menginginkan perpanjangan waktu di tahap ini. Selanjutnya ada beberapa hasil fotografi ilmiah. Yang pertama yaitu persiapan reagen menggunakan beberapa tabung kecil, dan yang kedua yaitu perangkat reaksi pengendapan skala mikro. Terdapat alat yang dibutuhkan yaitu dudukan besi, cincin besi, gelas arloji, pipet tetes, tuas pengangkat, kamera ponsel, dan juga lensa makro. Dan juga dibutuhkan beberapa alat-alat pendukung seperti cahaya dari lampu senter dan juga jarum suntik sebagai alat untuk penetesan. Lalu ada juga contoh hasil reaksi. Yang pertama yaitu kobalt klorida yang direaksikan dengan natrium hidroksida. 1 tetes kobalt klorida 2 molar direaksikan dengan 8 tetes natrium hidroksida sebanyak 1 molar, 0,5 molar, dan juga 0,25 molar. Hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya, pada gambar 4, terdapat bentuk tetesan natrium hidroksida pada pelat yang berbeda. Gambar kiri menunjukkan pelat yang berbahan hidrofobik seperti karet dan juga plastik, sehingga menghasilkan gumpalan yang nyata, yang tidak menyebar seperti pada gambar sebelah kanan, di mana itu
dilakukan penetesan pada bahan yang merupakan plat hidrofilik, contohnya kaca, sehingga tetesan tersebut mudah menyebar. Selanjutnya, pada gambar 5, siswa menyebutnya dengan mawar hijau, reaksi pengendapan larutan besi sulfat dan natrium hidroksida. Hasil percobaan tersebut merupakan reaksi yang sama, namun hanya berbeda waktunya saja. Semakin lama, maka semakin teroksidasi. Oleh karena itu, warnanya berubah menjadi lebih gelap. Selanjutnya, pada gambar 6, terdapat reaksi pengendapan larutan tembaga sulfat dan natrium hidroksida. Plat alas yang digunakan merupakan bahan hidrofobik, sehingga larutan tersebut lebih menggumpal dan tidak menyebar, sehingga hasil foto tersebut juga terlihat lebih bagus. Selanjutnya pada gambar 7, siswa menyebutnya sebagai warm sun in the winter. Jadi hasil reaksi larutan besi klorida dan juga natrium hidroksida. Jadi mana bagian kiri itu kondisi pencahayaannya normal, sedangkan di bagian kanan diberikan lampu senter pada lingkungan yang gelap, sehingga terlihat seperti bentuk matahari. Dan yang gambar ke-8 merupakan siswa menyebutnya dengan ubur-ubur, reaksi pengendapan larutan tembaga sulfat dan juga natrium hidroksida, di mana konsentrasi yang digunakan itu lebih sedikit, sehingga hasil pengendapannya pun terlihat samar-samar. Dan hasil foto ini diambil dengan keadaan yang gelap, sehingga endapan putihnya semakin terlihat. Pada gambar 9 juga terdapat permata berwarna. Reaksi ini merupakan reaksi larutan kobalt klorida dan juga natrium hidroksida dalam konsentrasi yang berbeda-beda, sehingga terlihat hasil yang berbeda-beda pula. Sedangkan pada gambar terakhir, gambar 10, yaitu reaksi pengendapan larutan tembaga sulfat dan juga natrium hidroksida. Nah, pada gambar tersebut, ini diteteskan dalam ketinggian yang berbeda-beda. Semakin ke kiri itu tetesannya semakin rendah atau pendek, dan semakin ke kanan itu diteteskan dengan ketinggian yang lebih tinggi, yaitu maksimal 10 cm, sehingga terlihat seperti pergerakan yang dinamis. Dan ini terdapat instrumen penelitiannya, yang pada tabel pertama merupakan topik dan isi setiap tahapan kegiatan. Ada tahapan mengamati keindahan kimia, mengapresiasi, mengeksplorasi, dan juga menciptakan. Ini merupakan tabel untuk pegangan siswa dalam melakukan kegiatan fotografi ilmiah. Yang kedua merupakan tabel apresiasi seni fenomena reaksi pengendapan. Di sini terdapat kondisi pada saat tertentu dan juga pada saat seluruh proses. Siswa menuliskan bagaimana warnanya dan juga bagaimana ukurannya. Dan yang terakhir yaitu tabel 3 mengenai penilaian. Di sini guru menilai dari sisi ilmiah dan juga sisi seninya. Baik, selanjutnya kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama yaitu fotografi reaksi pengendapan memiliki apresiasi seni dan nilai komunikasi ilmiah. Kegiatan ini menimbulkan ketertarikan pada siswa dan merangsang minat mereka dalam belajar kimia. Yang ketiga, teknik fotografi makro dapat menangkap rincian reaksi pengendapan dan proses perubahan kecil, sehingga lebih mudah bagi siswa untuk mengartikan keindahan reaksi kimia. Yang keempat, memberi kesempatan siswa untuk terbuka terhadap penyelidikan eksperimen dan kreasi artistik yang dapat secara efektif merangsang antusiasme mereka dan menghasilkan kualitas percobaan dan fotografi ilmiah yang tinggi. Dan yang terakhir, mempromosikan keindahan kimia dan mengekspresikannya secara estetis dapat memberikan sarana untuk meningkatkan minat siswa pada kimia dan mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam disiplin tersebut. Ini merupakan referensi dari jurnal yang saya gunakan, yaitu pada tahun 2020. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.